Baik, Bapak Ibu, karena waktu kita sudah tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, kita mulai aja ya Bapak Ibu. Siap Bapak ya? Oke, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Waalaikumsalam. Ibu Guru Hebat Indonesia. Salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini Alhamdulillah kita bertemu kembali sebagai bentuk rangkaian kegiatan workshop 84 jam pelajaran yang dilaksanakan oleh Ikatan Guru Vokasi Indonesia kerjasama dengan Pangkalan Guru Anti Gaptek Nusantara atau Panranwanta yang mengangkat sebuah tema baru yang menarik Bapak Ibu, yaitu penggunaan Google Gemini AI dalam penyusunan pembelajaran berdiferensiasi yang kreatif, kritis, dan menarik, serta manfaatnya untuk pembuatan bukti karya PMN. Kita hari ini ditemani oleh pemateri hebat kita, yaitu Bapak Andi Suban atau yang kami biasa panggil dengan Bapak. Baik Bapak Ibu, malam ini adalah malam kedua. Kemarin kita banyak belajar berdiskusi tentang bagaimana sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi. Hari ini kita masuk di yang tema kedua, yaitu bagaimana penggunaan teknologi AI melalui Google Gemini. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Andi Suban di Palembang sekarang ya Pak. Iya, di Palembang sekarang. Baik, silakan Bapak. Oke, terima kasih Pak Muklis. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam telah barakat. Semoga Warahmatullahi semuanya dalam keadaan wabarakatuh. sehat ya. Yang sakit semua cepat diberi kesembuhan. Yang lagi banyak masalah cepat diberi solusi. Dan yang lagi banyak hutang, semoga cepat segera dilunasi, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemarin kita udah apa ya? Udah diskusi. Memang pada dasarnya pembelajaran berdiferensiasi itu ya kita masih semuanya sih termasuk saya masih meraba-raba dan masih belum saya pribadi sih belum menemukan formula yang sangat-sangat sesuai dengan saya. Jadi ya biarkanlah itu jangan dijadikan beban pikiran ya. Kita terus berproses dan mencari passion kita uh, dalam pelaksanaan dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Tentunya tantangan yang kita hadapi di semua ini ya, Bapak Ibu yang ada di sini pasti beda-beda tantangannya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, malam hari ini kita akan diskusi Bapak Ibu tentang Gemini AI ya, salah satu produk Google ya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, Gemini Bapak Ibu setahun yang lalu itu namanya bukan Gemini tapi Bard, Google Bard. Semakin ke sini apa dimodifikasi akhirnya kalau dikatakan sempurna ya belum ya, tapi lebih baik lagi, jauh lebih baik lagi dari BART. Dan ini dia berregenerasi berubah namanya menjadi Gemini, Bapak Ibu. Nah, saya izinkan saya presentasi sekitar 10 sampai 15 menit. Selanjutnya kita akan langsung praktek ya Bapak Ibu sekalian. Saya bagi layar dulu Bapak Ibu. Nah, ini dia nih. Jadi, Bapak Ibu sekalian, untuk materi Gemini ini, saya mengcombine dua sumber ya. Yang pertama itu adalah dari Revo. Kebetulan kemarin saya ikut kegiatannya yang Gemini Academy. Kemudian satu lagi di Skillshop. Skillshop yang resmi dari Google. Karena kami kalau ada pembaruan di Skillshop itu kita dapat notifikasi dan kemudian kita pelajari kalau lagi ada waktu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan sebentar Bapak Ibu, kok ini ya, nggak jalan dia. Sebentar ya. Bapak Ibu, sebentar. Slideshow. Bentar ya. Tidak jalan slideshow-nya Bapak Ibu. Sabar.
Bentar ya Bapak Ibu. Kita buka dari sini, Lus. Jadi nanti Bapak Ibu Gemini ini bisa Bapak Ibu akses baik dari handphone ya maupun dari laptop. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu di Play Store ini sudah tersedia Bapak Ibu, sudah tersedia apa aplikasinya ya. Tetapi beberapa waktu yang lalu sekitar 1 bulan yang lalu itu eh, aplikasinya tidak bisa digunakan lagi itu, tidak bisa digunakan lagi. Faktornya apa? Saya juga nggak tahu. Saya juga nanya teman-teman, mungkin ya ada pembaruan di apa ya di aplikasinya ya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sebentar, ini saya coba ke sini dulu. Nah ini nih. Jadi kalau sekarang untuk penggunaan ininya apa? Penggunaan via handphone itu Bapak Ibu hanya bisa melalui browsernya saja ya. Jadi ya seperti seperti biasa lah ya, melalui browser. Kemudian kita gunakan seperti biasanya, seperti itu Bapak Ibu. Bentar, oke saya bagikan. Udah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Sudah. Gila, jadi harus. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kita materi malam hari ini adalah merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan Gemini. Tentunya sebelum masuk ke tahap penggunaan, Bapak Ibu, kita harus paham dulu mengenai apa itu artificial intelligence seperti itu. Untuk secara umum, Bapak Ibu. Nah, AI ini sebenarnya memiliki potensi yang besar untuk apa ya, merubah wajah pendidikan karena kemajuan teknologi yang sangat pesat ya, bukan hanya di pendidikan tapi di seluruh bidang kehidupan manusia itu telah mengalami transformasi digital yang sangat besar-besar, sangat-sangat apa sangat besar-besaran termasuklah di dalam pendidikan ini. Tapi yang harus kita garis bawahi Bapak Ibu dalam penggunaannya di bidang di dunia pendidikan karena ini akan membawa dampak ketika kita menggunakan AI ini dengan tidak bijak Bapak Ibu ya. Dampaknya ya secara negatif pasti akan muncul baik itu untuk guru, siswa dan sistem pendidikan kita secara keseluruhan. Nah, selanjutnya pengertiannya Bapak Ibu sekalian. Nah, secara umum AI ini adalah ilmu yang mengajarkan mesin untuk meniru perilaku kita, perilaku cerdas manusia. Nah, sistem ini diajarkan, diprogram, dilatih menggunakan komputer. Nah, nanti si program ini pun bisa belajar sendiri berdasarkan input yang kita masukkan. Nanti dia akan terus mengevaluasi dan datanya akan semakin lengkap berdasarkan apa yang kita sering cari dan kita sering tanyakan di AI tersebut. Nah, tujuan AI secara umum itu pertama adalah membuat mesin dapat berpikir. Dalam hal ini ialah AI berusaha meniru proses berpikir manusia, ya seperti menganalisa data, kemudian mengenali pola dan mengambil keputusan, kemudian memecahkan masalah Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini masalah yang contohnya di apa di bidang pekerjaan kita. Break sebentar ya Bapak Ibu ya. Azan.
Maaf Bapak Ibu ya, lagi asan di tempat Baba jadi kita berhenti sejenak. Nah, baiklah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Yang kedua itu AI itu bisa memecahkan masalah ya, tapi dia tidak bisa menyelesaikan masalah rumah tangga ataupun masalah keuangan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi harus digarisbawahi. Jadi memecahkan masalah di sini maksudnya ya terkait dengan profesi, pekerjaan dan lain-lainnya Bapak Ibu ya. Misalnya terkendala pengelolaan data, kemudian untuk mahasiswa terkendala misalnya penulisan referensi untuk penulisan karya ilmiah dan yang lain-lain. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Bapak Ibu, si AI ini dia pinter, dia bisa belajar dari pengalaman. Semakin kita sering berinteraksi dengan AI tersebut, maka semua pertanyaan, semua obrolan kita itu akan diolah oleh mereka, dan mereka akan mencari data-data itu di database ya, database. Jadi dia akan terus memproses seperti itu, Bapak Ibu. Nah, terakhir itu dia bisa berinteraksi dengan manusia dalam hal ini dengan apa ya di chatbot ya. Jadi Bapak Ibu atau yang lagi suntuk ya bisa lah ngobrol-ngobrol dengan AI ya. Tapi itu dalam konteks menggunakan prompt yang umum dan tidak terstruktur seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti jawabannya jangan dipercaya semua karena jawaban yang tidak apa pertanyaan yang tidak kata perintah atau pertanyaan yang tidak terstruktur, maka nanti jawaban dari AI ini kadang bersifat bias dan halusinasi. Jadi dia juga si AI ini juga dia juga bisa ngaco seperti itu Bapak Ibu ya. Apalagi kalau Bapak Ibu menanyakan tentang tokoh-tokoh terkenal, data-data pribadi, dia malahan kadang dia tidak bisa kasih itu Bapak Ibu. Nah, sedangkan untuk di Google sendiri, prinsip AI Google itu yang pertama dia harus bermanfaat secara sosial, Bapak Ibu sekalian. Kemudian menghindari bias. Untuk menghindari bias ini, makanya dibutuhkan sebuah anatomi, struktur from atau kata perintah ketika kita ingin mencari atau membutuhkan suatu informasi yang kita dapatkan dari AI tersebut. Nah, yang keempat, yang ketiga itu aman dan terlindungi. Jadi si AI ini dia tidak akan mau memberikan informasi tentang data-data seseorang. Sebenarnya kita bisa cari tempat lain, tapi untuk yang di sini dia nggak mau kasih di Gemini. Keempat, itu harus bertanggung jawab kepada orang lain. Ya, seterusnya, memegang teguh prinsip privasi, jadi tidak diumbar-umbar data-data pribadi kita. Kemudian, yang keenam itu menjunjung tinggi standar ilmiah. Jadi ketika kita membutuhkan bantuan AI dengan apa from yang sudah terstruktur, itu biasanya nanti di bagian akhirnya dia kasih referensi tuh. Ini dapatnya di sini atau Anda silakan cari artikel ini di sini. Dia kasih apa? Kasih referensi. Nah, tersedia yang terakhir itu tersedia bagi pengguna yang mematuhi prinsip dari AI tersebut. Nah, sedangkan yang sekarang itu ada keterbatasan. Jadi Bapak Ibu, si AI ini pun juga punya keterbatasan. Nah, eh, untuk yang pertama itu perkembangannya, progresnya AI itu perlu dievaluasi Bapak Ibu. Kenapa ya? Untuk itu tadi, untuk menghindari bias dan halusinasi ya. Nanti itu dampaknya ya ke kita juga dalam konteks pendidikan, dalam konteks sekolah, dalam konteks profesi kita sebagai guru. Jangan sampai kita menggunakan apa from yang tidak terstruktur, maka dia akan memberikan jawaban yang ngaco dan itu kita tidak apa ya, kita tidak evaluasi lagi, kita tidak cek dan recheck lagi, semuanya kita percaya dan kita telan mentah-mentah. Ya akhirnya ketika dicek ternyata yang diberikan oleh Gemini itu tadi salah gitu kan, ngaco. Jadi yang keterbatasannya seperti itu. Memang harus menggunakan from yang sangat terstruktur. Nah, sistem AI ini juga mencerminkan bias Bapak Ibu. Jadi ya itu tadi hampir sama lah bias dan halusinasi. Jadi dia kadang data yang diberikan itu tidak tepat. Nah, kemudian ya hampir sama lah ini yang ketiga memberikan jawaban yang tidak akurat ya. Jadi itu tadi butuh dari kita
memberikan kata perintah yang memang jelas dan rinci dan mendetail agar untuk meminimalisir bias dan halusinasi itu tadi Bapak Ibu. Ini ya, yang keempat hampir sama lah ya, 1, 2, 3, 4 ini hampir sama lah keterbatasannya seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah tampilan awal ketika Bapak Ibu belum pernah sama sekali menggunakan AI Gemini. Jadi dia tampilannya akan seperti ini. Itu yang kedua ada bagian-bagiannya Bapak Ibu. Ini adalah bagian-bagian di dalam Gemini tersebut. Ada new chat, kemudian nanti pertanyaan Bapak Ibu itu sekiranya penting dan bakal diakses lagi itu Bapak bisa pindah ya, kemudian bisa dirubah namanya, kemudian bisa dihapus. Selanjutnya ada yang saya lingkari ini di atas itu adalah hasil dari ketika Bapak Ibu menuliskan from dan itu bisa diedit Bapak Ibu ini ya. Ini bisa diedit. Kemudian ini ketika diaktifkan draftnya dia akan muncul 3 pilihan Bapak Ibu ya. Jadi ketiga jawaban dari Gemini ini bisa Bapak Ibu baca satu-satu mana yang paling mendekati atau mana yang sudah benar ya. Ketika ini belum benar Bapak Ibu silakan lagi di sini edit kata perintahnya atau from-nya. Nah, yang ini yang logo speaker itu adalah voice note dari Gemini ini. Jika Bapak Ibu sudah menuliskan kata-kata from dan muncul jawabannya, Bapak Ibu lagi males baca atau lagi masak atau lagi kegiatan yang lain, Bapak Ibu silakan mengaktifkan ini speaker ini, maka si Gemini ini akan membacakan jawaban-jawaban tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu dia bisa apa ya, membaca gambar ya. Kita misalnya upload gambar di sini kemudian tuliskan kata perintahnya, maka nanti Gemini akan mencoba mencerna gambar apa tersebut dan menjelaskannya. Di sini adalah untuk memberikan perintah dalam bentuk suara. Itu ya Bapak Ibu. Nah, di bagian bawah Bapak Ibu ada tombol like ya, unlike, kemudian dan yang lain-lain. Ini adalah ketika si Gemini ini memberikan jawaban, tapi jawabannya ngaco gitu ya. Padahal promnya sudah benar, tapi jawabannya masih ngaco. Ini Bapak Ibu bisa kasih masukan ke mereka tuh, ke Gemini tuh. Kasih tombol unlike. Jadi ketika klik tombol unlike, maka kita akan diminta memberikan masukan. Nah, disinilah nanti si Gemini ini secara sistem akan mengevaluasi dari jawaban yang diberikan. Makanya kalau jawabannya bias atau berhalusinasi, Bapak Ibu silakan unlike ini aja, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak ada yang marah kok, gitu ya. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa langsung share. Di sini bisa langsung share. Kemudian di sini kalau Bapak Ibu belum yakin, Bapak Ibu cek recheck di tombol Google ini, maka dia akan muncul sumber-sumbernya. Kemudian di situ juga Bapak Ibu nanti bisa mengkonversikan jawaban ini langsung ke dalam Google dokumen ya. Misalnya nanti kalau Bapak Ibu minta tabel, ada nanti perintahnya itu mau dibuil ke Google Spreadsheet atau enggak. Jadi Bapak Ibu enggak susah-susah lagi tuh. Itu ya Bapak Ibu. Nah, from itu tadi instruksi kata perintah yang akan kita tuliskan uh, untuk menghasilkan suatu informasi yang kita butuhkan. Nah, from yang dipikirkan atau ditulis dengan matang dan struktur maka akan menghasilkan hasil yang lebih baik dan meminimalisir tingkat halusinasi dan bias tadi Bapak Ibu ya. Nah, ini nih. Nah, saya mengcompare dua ya. Ini from ya, struktur from atau kata perintah yang saya ambil dari Skillshop ya. Skillshop dan ini adalah kata perintah atau format anatomi dari Revo ini yang kami dapatkan ketika ikut Akademi Gemini. Yang ini uh, yang saya ikuti di akun saya menyelesaikan program Gemini juga di sini di Skillshop Bapak Ibu. Jadi ada sedikit perbedaan, nanti silakan Bapak Ibu gunakan di dua ini mana yang lebih nyaman menurut Bapak Ibu dan lebih mendetail. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk persona sendiri itu adalah kita menetapkan dulu peran kita sebagai apa. Ini yang dari si Skillshop Google.
Oke, Bu ya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Sebentar Bapak Ibu. Mohon izinnya sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu. Mohon maaf, benar Bapak Ibu. Yang bersangkutan tadi telepon. Nah, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu nanti silakan pilih dua ini. Dicoba semua Bapak Ibu ya. Semuanya sama-sama dari Google. Yang ini dari Revo. Revo adalah salah satu partner Google yang spesialisnya melakukan pelatihan-pelatihan untuk perkembangan peningkatan kompetisi guru di Indonesia. Jadi silakan Bapak Ibu pilih semua. Nah, yang kedua ada tujuan. Nah, di Skillshop Bapak Ibu, tujuan ini maksudnya kita menuliskan apa tujuan kita tuh. Misalnya bikin perangkat ya kita tuliskan nanti di situ. Nanti kita sama-sama praktekkan. Nah, di sini kalau di sini tujuan di Revo ini adalah tugas dan langkah. Jadi kita harus menjelaskan secara detail bantuan apa yang ingin kita butuhkan. Di sini penerima, audiensinya siapa. Kalau di sini formatnya, format ada. Kalau di sini tentukan audiensnya. Audiensnya siapa tuh? Nah, siswa kelas 7 kah, siswa kelas 8 kah, atau siswa kelas 10 dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang keempat jelaskan gaya, nada, dan parameter. Nah, di sini Bapak Ibu ingin seperti apa? Seperti apa ya? Nanti kita simulasikan. Kalau di sini apa kita harus kasih batasan. Kita harus kasih batasan. Konteksnya batasnya batas mana? Apakah misalnya kalau Bapak Ibu bikin apa? Bikin eh, modul ajar ya. Itu kita harus kasih tahu tuh berapa kali pertemuan, jamnya segala macam. Ada batasan. Jangan cara umum nanti dia bingung gitu ya Bapak Ibu ya. Yang terakhir adalah struktur, catat format output. Di sini strukturnya ada di ini nomor 3 gitu. Jadi dia terbolak-balik aja tuh. Yang struktur ini maksudnya Bapak Ibu pengen tampil dalam bentuk apa tuh? Apakah kalau memang dokumen ya dokumen, kalau Bapak Ibu pengen dalam outline slide presentasi ya dituliskan atau dalam bentuk tabel nanti semuanya dituliskan biar hasilnya seperti yang apa yang kita inginkan Bapak Ibu.
Nah, kita langsung praktek ya Bapak Ibu ya. Kita langsung praktek. Oke. Saya stop dulu. Saya bagikan semuanya layarnya Bapak Ibu sampai baca-baca ya. Kita bagi semua layar. Kita bagikan. Nah, ini saya sudah ini saya close dulu ya. Sini saya sudah menyiapkan satu akun, satu akun punya rekan guru ya, bukan rekan guru sih, teman TU ya ini akunnya tuh admin, jadi punya TU tuh ya. Nah, langkah pertama Bapak Ibu silakan buka Google Chrome-nya. Udah sampai sampai ini ya, sambil simulasi Bapak Ibu ya. Boleh pakai handphone sama Bapak Ibu. Pastikan tapi browsernya itu adalah Google Chrome, bukan yang lain. Karena kan biasanya ibu-ibu nih kalau pakai handphone kadang browsernya itu adalah default bawaan handphone. Jangan. Pastikan buka melalui Google Chrome. Bapak Ibu silakan ketikkan di sini Gemini AI. Boleh di sini atau boleh di sini bebas. Kemudian Bapak Ibu klik enter. Nah, maka dia akan muncul di paling atas nih. Karena ini pertama, kalau Bapak Ibu sering melakukan apa menggunakan ini, biasanya dia juga akan muncul di sini Bapak Ibu. Nah, ini udah muncul nih, ya Bapak Ibu. Di sini ya Bapak Ibu, di ini ya, di Google aplikasi atau Google Apps ada yang titik 9 ini, silakan Bapak Ibu klik. Kemudian sini ada logo Gemini. Nah, ini nih, ini logonya nih. Ini langkah yang kedua atau langkah yang pertama di sini. Boleh bebas terserah. Kita klik ya Bapak Ibu. Nah, ini belum belum apa? Belum pernah digunakan gitu ya. Kita coba yang ini dulu ya. Satu lagi sama nggak dia? Nah, sama ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silakan klik mulai percakapan dengan Gemini. Mulai percakapan dengan Gemini. Diklik, terjadi error. Oke. Ini sering Bapak Ibu. Oke, admin sebentar. Kita pakai yang akun saya saja. Oke ya. Nah, udah ya. Nanti ketika mulai chat dengan Gemini, langkah-langkah selanjutnya silakan Bapak ikuti. Oke kan saja, pokoknya aman. Gitu ya. Oke kan saja, pokoknya aman. Nah, di sini mah ini Gemini. Oke, Bapak Ibu. Nah, maka setelah apa semuanya diketik, Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini. Ini ya Bapak Ibu, ini adalah hasil yang pernah saya apa? Saya cari kemarin. Nah, ini yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu, ya. Di sini tanda plus ini itu untuk memulai percakapan baru. Kemudian di bawah sini ini bisa untuk menciutkan menu ya. Kalau diklik dia muncul lagi. Nah, di bagian bawah sini Bapak Ibu itu ada ternyata ada menu baru Bapak Ibu, ya. Nah, di sini nih. Nanti kita pilih dulu ya. Kita pakai dulu nanti ya ini Bapak Ibu. Dia bisa terjemahan tuh. Nah, ini menu barunya nih. Nah, ini menu barunya ya. Nah, di sini Bapak Ibu eh, kita coba dulu pakai yang apa ya? Kita coba dulu pakai yang simple saja ya. Kita pakai yang tanpa apa? Tanpa from ya. Kita pakai yang umum-umum saja. Kita langsung saja nih. Nanti saya akan konfirmasi ke Bapak Ibu yang mengajar di kelas 5 SD ya. Kemudian kita klik kirim. Nah, dia hanya umum seperti ini Bapak Ibu ya. Hanya umum seperti ini. Nah, ini yang kita jelaskan tadi Bapak Ibu, ini adalah untuk mengedit prompt ya atau edit text, edit prompt. Yang ini apabila kita klik tampilkan draft, nah, maka dia akan muncul tiga pilihan Bapak Ibu sekalian. Maka dia akan muncul tiga pilihan. Pilihan ke satu, pilihan kedua, pilihan ketiga. Bisa Bapak Ibu cek semuanya. Silakan Bapak Ibu cek semuanya. Nah, ini ya. Ini kita masih pakai ini ya, pakai apa? From yang umum ya.
Nah ini, kalau ini diciutkan maka dia akan satu lagi tuh. Kalau ditampilkan dia akan muncul 3 jawaban. Nah, yang ini Bapak Ibu, yang saya bilang tadi, voice note-nya, dia akan membacakan semua teks yang ada di sini. Kita tes ya. Sini. Tentu, dengan senang hati saya bantu membuat materi IPAS untuk kelas 5 SD. Namun, agar materi yang saya berikan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan Nah, siswa, gitu ya Bapak Ibu ya, itu hanya yang umum-umum saja. Nah, sekarang kita akan coba ini yang bagian bawah. Ini yang tadi yang saya berikan. Nah, ini ketika Bapak Ibu berikan like apabila memang semua permintaan Bapak Ibu itu 90% mendekati benar gitu ya. Ini kita kasih like aja itu. Tapi kalau ketika ini tidak sesuai dengan permintaan, Bapak Ibu bisa kasih unlike gitu loh. Nah, kasih unlike di sini nih ya. Nah, kemudian yang ini Bapak Ibu eh, bisa kita atur lebih profesional, lebih kasual, semuanya nanti silakan Bapak Ibu eksplorasi lagi ya. Nah, yang ini kalau Bapak Ibu ingin bagikan. Nah, di sini bagikannya bisa Bapak Ibu langsung ekspor ke Google Doc atau jadikan drive di Gmail ya apabila Ibu ingin mengirimkan email. Tapi kita coba di ekspor ke dokumen dulu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dia akan membuat nih. Sebentar. Nah, ini udah jadi Bapak Ibu ya, udah jadi. Nah, ini udah ada nih langsung. Nah, ya kan, udah ada tuh langsung di Google Docs-nya. Nanti tinggal silakan Bapak Ibu edit lagi sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Udah jadi nih. Nah, ini Google Docs-nya Bapak Ibu sekalian. Bentar ya. Ini silakan diatur-atur lah pokoknya Bapak Ibu ya. Nah, silakan diatur-atur. Nah, ini kan judulnya nih ya, masih panjang. Ini kita edit dulu judulnya Bapak Ibu sekalian. Nah, misalnya gitu. Ini tinggal Bapak Ibu delete-delete saja nih mana yang kurang penting ya. Nah, ini secara nggak langsung udah jadi outline nih ya. Nanti ini bisa kita kembangkan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, eh bentar, kita bisa pindahkan Bapak Ibu. Bisa pindahkan kemana gitu. Nah, di sini ya Bapak Ibu. Kalau memang belum ada foldernya, nanti silakan sebelum ini hasil dari Gemini itu di-create ke Google Docs atau Google Dokumen, itu silakan Bapak Ibu siapkan foldernya terlebih dahulu. Jadi nanti dia biar rapi Bapak Ibu ya. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu download misalnya Bapak Ibu pengen pakai yang di sebelah ya Bapak Ibu silakan download tuh dalam bentuk misalnya Microsoft Word ini silakan ya Bapak Ibu ya. Ini untuk create ke Google Dokumen gitu. Ini kita tutup ya. Nah, kemudian ini kita cek lagi Bapak Ibu, cek and recheck dulu di logo Google ini. Nah, dia akan mengevaluasi nih pernyataan ini. Nah, gitu ya. Nah, ini terkait penelusuran. Jadi Bapak Ibu bisa bisa cek semua tuh di sini Bapak Ibu. Yang ini nah tinggal salin ya. Ini kalau mau menyalin copy paste silakan Bapak Ibu. Nah, itu adalah yang terkait dengan apa from yang secara umum Bapak Ibu sekalian ya, secara umum. Nah, sekarang kita akan coba membuat dengan yang benar-benar terstruktur Bapak Ibu ya. Nah, ini kita coba pakai yang yang dari Revo dulu. Nanti ini tetap saya bagikan ke Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir. Nah, ini kita coba di persona. Tentukan peran yang Anda inginkan untuk chatbot agar sesuai dengan tugas Anda. Misal, oke kita kembali lagi ke sini nih. Misalnya kita kasih peran ke Gemininya. Saya adalah, ada yang mau ini dijadikan bahan eksperimen Bapak Ibu? Boleh, silakan. Langsung aktifkan mikrofonnya. Halo Bapak Ibu. Ya Pak, Ayo Bu. Ibu siapa Bu?
Bu Jaliarni, Pak. Oke, silakan. Ibu ngajar kelas berapa? Kelas 9 Mata pelajaran? IPA. Oke, saya adalah guru IPA ya, IPA ya Bu ya, Ya, di Pak. kelas 9. Nah, ini personanya Bapak Ibu. Ini persona ya, itu ini ya. Nah, ini nih. Nah, ini persona nih. Ya. Kemudian langkah kedua kalau yang punya Revo, nah ini Ibu ya. Ibu pengen bantuan apa tuh ke Gemininya? Coba. Ingin membuat materi pembelajaran, Pak. Oke, coba ya. Kita bubuyuk, Buatkan kita bubuyuk, kita saya ya. gitu ya. Ya. Materi Iya. ajar apa Bu? Tentang apa? Sistem koordinasi pada manusia. Sistem Sistem koordinasi pada manusia. sistem koordinasi ya pada Ya. manusia untuk kelas berapa Bu? Mapel apa? Mapel IPA kelas 9. Oke. Pada manusia, oh ini ya udah ya kelas IPA kelas 9. Buatkan saya materi ajar sistem koordinasi pada manusia. Tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai apa Bu? Satu aja. Peserta didik mampu Agar peserta didik mampu memahami memahami sistem koordinasi yang ada pada manusia. sistem koordinasi yang ada pada manusia. Oke, ini udah nih. Kita udah minta bantuan nih ya. Tuh. Terus langkah yang ketiga, nah, yang ketiga ini nih. Ibu pengen formatnya apa, Bu? Dalam bentuk dokumen kah atau outline presentasi kah atau tabel? Outline presentasi, Pak. Oke, oke, outline presentasi ya. Kita coba ya. Mana tadi tuh? Manusia dalam format outline presentasi ya Bu ya. Ya, Pak. Oke, titik. Kemudian yang keempat ini bebas Bapak Ibu ya. Bebas. Boleh digunakan, boleh tidak. Apabila materi yang kita minta itu tidak sesuai, ya apa contohnya itu boleh ditiadakan. Yang penting tiga ini apa terpenuhi itu ya. Ini kita coba di kelas 8 ya, udah ya. Nah, kita coba ya Bapak Ibu. Nanti ini tinggal menyesuaikan saja tuh Bapak Ibu kalau memang ingin kontekstual dengan daerahnya masing-masing, nah, silakan, enggak masalah. Ini kita coba ya Bapak Ibu ya. Presentasi. Yuk kita kirim. Oke. Nah, ini dia akan membuat rangkaian Bapak Ibu ya. Jadi uh, ketika kita ingin membuat presentasi ini loh dikasihnya apa ide dari dia tuh. Jadi nanti ibu tetap ini akan ibu apa lengkapi lagi ya Bapak Ibu ya. Tapi susunannya sudah dia berikan itu seperti ini. Ini tinggal kita apa? Kita buat di itu tuh di apa? Di Google Slide atau yang sebelahnya. Beda dengan yang platform AI yang lain kayak Gamma ya, Gamma gitu dia langsung jadi PowerPoint. Tapi kalau di sini dia berbentuk slide outline saja gitu. Ini Bu, ada yang ini Bu, kira-kira ini Bu, benar nggak Bu? Apa maksudnya bukan benar siapa? Pas nggak materinya Bu? Ini. Halo Bu, halo Ya, Ibu. Pak. Ini Ya, udah gimana nih kira-kira? Udah mendekati nggak materinya Bu? sudah, Pak. Oke, ini dalam outline itu ya, drive outline ya. Nah, Ya. kita bisa minta lagi tuh. Kita minta, tapi nggak perlu lagi Bapak Ibu membuat apa persona, peran, kemudian bantuan apa yang ingin kita butuhkan, kita nggak perlu lagi karena dia di sini sudah menjadi satu kesatuan obrolan Bapak Ibu si Gemininya Bapak Ibu, gitu ya. Tinggal Bapak Ibu tambahkan, buatkan juga materi tersebut
di atas dalam bentuk dokumen misalnya gitu. Kirim. Hmm. Nah, ini kan apa? Dia tidak apa memberikan sesuai dengan permintaan kita ya Bapak Ibu ya. Dia tidak caranya tinggal Bapak Ibu ini nih lagi di sini. Nggak apa-apa kita copy aja, tapi bagian ujungnya kita hilangkan yang ininya Bapak Ibu. Formatnya kita hilangkan. Nah, cukup batas ini aja tuh. Kemudian klik enter. Nah, di sini dia mulai tuh. Nah, di sini dia juga memberikan apa? Memberikan rekomendasi ya yang mesti kita ambil seperti itu Bapak Ibu. Kita bisa ngambil di A, di B, di C seperti itu. Nah, sekali lagi, apabila ini tidak eh, Bapak Ibu belum yakin, ini dia juga kasih ini nih di sini. Bentar ya, di bagian ini nih. Anda juga bisa meminta saya untuk fokus. Nah, jadi dia minta kita fokus. Minta fokus pada subtopik tertentu. Misalnya kita ambil mekanisme refleks. Nah, ini mekanisme refleks. Ini ada subtopiknya ya, Bu ya. Iya, Pak. Oke, nah, dan yang atas tadi berarti dia masih belum belum itu tuh belum fokus. Nah, Keseluruhan. ini dia kasih masukan tuh Ibu ya. Ya. Dikasih masukan di sini nih. Anda bisa meminta saya untuk fokus pada subtopik tertentu. Nah, ya Bapak Ibu. Jadi kita ambil misalnya mekanisme refleks. Kita klikkan di sini, kemudian kita enter. Nah, baru dia bisa kasih lengkap gitu tuh. Nah, ini ya mekanisme refleks tadi. Nah, misalnya Ibu pengen yang lain, Bapak Ibu tinggal klik ini Bu, tampilkan draft. Kemudian nanti dia akan kasih 3 pilihan seperti tadi. Nah, ini. Nah, tinggal dibaca aja tuh mana yang paling gitu kan ya Bu ya. Mana yang paling mendekati materi Ibu. Karena kan kita sumbernya banyak Ibu ya, referensi nggak cukup pakai satu buku aja ya. Nah, di sini nih. Mm-mm. Jadi, mana tuh? Tinggal paling, nah udah kasih ada gambarnya langsung. Gini ya Bu ya. Ya, Pak. Oke, nah ini, langsung dikasihnya ini Bu. Nah, dikasihnya apa? Dikasihnya eh, kolom gitu. Perbedaan. Dan ini bisa Ibu eh, ekspor ke spreadsheet Ibu. Caranya gimana? Tinggal klik ini aja nih. Ekspor ke spreadsheet. Nah, tinggal buka. Kemudian Ibu edit-edit dikit dari sini nih. Nah, gitu. Udah ada seperti ini Bapak Ibu. Tinggal ditambah-tambahin aja ya. Nah, itu apa enaknya di Gemini. Dia bisa kasih kita apa ya, misal kita pengen dalam bentuk tabel ya dikasihnya tabel kan. Nah, nah ini misalnya dia bagi Ibu ini sudah cukup mendekati materi ajar atau bahan ajar Ibu pada subtopik apa Sistem koordinasi pada ah, manusia. ya apa ini ya Bu ya mekanisme refleks ya subtopiknya ya. Ya. Jadi Ibu tinggal kasih itu aja tuh apa responnya. Nah, gitu. Kalau dia tidak memenuhi kebutuhan ibu tentang ini, oh, kok ini ngambil sumber dari mana sih gitu kan? Bapak Ibu tinggal klik responnya buruk. Biasanya di sini ada masukan Bapak Ibu. Nanti coba dicek di akun Bapak Ibu ya. Di minggu pelatihan kemarin ketika kita klik respon buruk, maka akan ada tombol masukan seperti itu. Akan ada tombol masukan. Nah, ini lebih panjang dia kasih. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita apalagi nih kita simulasi apa tuh? Bapak, izin bentar, Pak. Ada ide Bapak Ibu? Oke, silakan. Ini Pak, misalnya kan kita Ya. mintanya Pak materi ajar kita itu dalam bentuk slide PPT Pak, bisa nggak kira-kira Pak? Kalau untuk Gemini belum bisa dia Bu. Dia baru Oh, cuma gitu. kasih outline. Tapi kalau memang Ibu langsung mau jadi langsung apa slide presentasi ya Ah, Bu ya.
otomatis nah itu Ibu bisa ke sini nih nanti ya, ke sini nih. Nah, nah, sini Bu. Kemana? Gemini AI, terus Nih, Gamma, Pak. bukan lain lagi. Iya, ini ke Gamma ini sini Bu. Oh, Materinya tadi ini ya. Mana ya. apa tadi Bu materinya? Gerak refleks. Oh, gerak refleksi ya. Nah, ini tinggal Heeh. Ibu akses ini nih. Jadi kita agak melebar nggak apa-apa ya. Penasaran juga loh, Eh, Pak. Ya, jadi kan sekali mendayung ya gitu ya Bu ya. Nah, Iya, di sini Pak. Bapak Ibu yang lain kalau memang mau Betul Pak, itu masuk penting langsung. Pak, itu penting. Jadi kalau mau langsung ya di sini nih gitu ya. Silakan nanti ya login seperti biasa lah ya Ibu ya. Ini kalau yang mau yang langsung untuk slide presentasinya. Kalau di apa tadi? Kalau di Gemini AI. itu Heeh. pada saat ini mungkin nanti bisa ke depannya kan, tapi untuk saat ini dia hanya mampu memberikan outline-nya saja gitu. Nah, di sini Bapak Ibu, nah klik aja tuh, create new, kemudian Bapak Ibu pengen apa tuh bikin ya kan? Misalnya Bapak Ibu itu tuh klik salah satunya. Nah, di sini Bapak Ibu silakan apa? Klik itunya, apanya? Tekan Apanya itu? Promnya gitu ya. Klik. Tadi sistem gerak apa, Bu? gerak refleks tadi ya, Pak. Sistem Sistem gerak koordinasi refleksi pada ya. manusia. Ide besar tadi. Koordinasi pada manusia. Saya jangan dimarahin ya, Bu ya. Enggak, Pak. Nah, ini ada 3 pilihan nih Bapak Ibu ya. Mau dokumen, mau website, atau mau presentasi ya. Kita klik aja presentasi itu. Oh, heeh, heeh. Nah, kemudian klik continue. Nah, ini udah langsung kerja dianya. Nah, klik continue lagi. Nah, ini mau berapa slide ya? Silakan nanti misalnya Hmm. 10 10 slide tuh. Nah, kalau 10 slide dia minta upgrade, Bu. Karena ini berbayar Oh, ya. Nah, kalau 9 berarti maksimalnya 9. 9. Oh, Ya, ini tinggal itu apa kita atur lagi di sini apa pengen detail. Nah, oke, kita pengen detail. Kemudian kita klik continue. Nah, continue biarkan tuh si ininya bekerja tuh. Biar dia yang kerja dulu ya. heeh. Kita pilih dulu temanya, Ibu. Misalnya pilih temanya ini. Nah, ya. Oke. Kemudian klik proses build atau generate. Nah, klik tuh. Tapi ingat Bapak Ibu, ya, materi yang dihasilkan Gemini, AI apapun itu, tetap kita sebagai guru yang pegang kontrol. Jadi Hmm, Ibu heeh. harus cek lagi. Itu Iya, ya. iya, Pak. Iya, Nah, itu Pak. jadi tuh, tuh. Nah, tuh. Cepet ya. Hmm, Nah, udah berapa slide tadi? 9 ya. 9 tadi, Pak. Ah, ah. Nah, udah jadi di materi ajar Ibu. Lah, selesai. Cepet ya. Hmm. Iya, Pak. Sungguh, sungguh cepat. Sungguh cepat. Ah, ah. Tapi ingat ya Bu ya. Nah, ini udah ada tuh Harus. aplikasi. Ya. Heeh. Bener ya Bu ya? Benar, Pak. Oke. Nanti ini tinggal Ibu download ya. Download di mana ya? Downloadnya lupa saya tuh. Eh, duplikat. Nah, pokoknya nanti di ekspor Bu. Ekspor. Pilih ekspor ya. Nih, pilih ekspor. Ibu maunya apa? Presentasi tadi ya. Iya, Nah, Pak. ekspor dalam bentuk slide presentasi. Oke. Nah, dia kerja tuh. Nah, itu ya. Heeh. Ini nggak apa-apa ya Bapak Ibu melebar ke sini ya. Nanti kita kembali lagi ke tema utama ya. Ibu Wah sih itu nggak ada bonus ya. Pak Andi, bonus besar itu. Hah? Bonus, Enggak sih, bonus si luar ibu, biasa tuh loh, Pak. si ibu Bonus nanyanya tuh. akhirnya melebar kita. Iya. Nah, tadi itu Ini kan juga Pak, ada mata kalau dalam training bentuk nih, Pak. dokumen kan lain lagi, Pak. Maunya kan Menyelam misalnya sambil minum susu Pak Andi. Iya benar. Nah, minum yang ini ibu kalau dia lama jangan dimarahin ya. Iya, Exportnya Pak. karena dia tergantung sinyal kemudian tergantung ininya. Ini udah selesai itu materi ibu udah jadi. Nah, kita lihat ya. Ya. Mantul.
Ini udah jadi Hmm. materi Ibu nih. Oke. Udah Nah, lengkap dengan gambarnya loh, Pak. iya, iya. Kalau kurang nanti silakan Ibu edit-edit lagi tuh, ya kan? Berarti bisa di-share Nah, di grup nanti tuh ya, Pak. iya kita share nanti ya. Tapi Ibu, Ibu harus ini dulu, harus praktek Ya, dulu. Pak. Ya, siapa. Pak, nanya Oh, lagi nih, Pak. Boleh kan, iya, Pak? iya, Tadi kita kan ini dari Gemini, baru ah, kita ke Gamma tadi. Kalau iya. kita langsung ke Gamma aja, apa jadi kayak gak tadi atau enggak tuh, Pak? Gimana Bu? Maksudnya kalau tadi kan kita ke Gemini AI dulu. Iya, Nah, kan tadi ada outlet dokumen. ah, Terus eh, karena saya nanya ke Bapak tadi berkaitan dengan slide presentasi. Nah, ah, terus kan Bapak buka lagi aplikasi iya, Gamma gitu kan. iya, iya, Nah, misalnya ah. saya langsung ke aplikasi Gamma aja bisa enggak Pak yang kayak Bisa, tadi itu? bisa, Itu. bisa. Ibu. Karena kan Oke. malam ini kan kita Ke pengen Gemini. mengenal mengenal fitur-fitur Gemini apa Tidak saja tertarik yang dengan gamma, Pak. Maksudnya Pak gini loh Pak, kalau kita menggunakan Gamma itu apakah harus stepnya tuh langkah-langkahnya harus ke Gemini dulu kah? enggak Gitu. enggak langsung karena dia khusus ya Bu ya. Nah, Oh kalau iya di ya. Gemini ini dia lebih apa ya, lebih komplit lah ya karena Iya ini iya kayak iya. gini nih mana ya. Oke Nah, ini oke. Bu, yang bisa kita manfaatkan untuk Gemini, dari Gemini. Oh, Bisa mendesain RPP, kemudian draft. Nah, ini ya, udah draft dijelaskan di sini materi. draft. Jadi dia Ya. belum bisa langsung apa langsung jadi slide itu presentasi. Dia hanya outline atau draft. Kemudian Bapak Ibu bisa merancang rubrik yang kemarin kebingungan Heeh. untuk rubrik asesmen awal ya. Nah, jadi bisa Iya iya. bisa ini apa? Bisa kita manfaatkan Gemini. Kalau di Gamma nggak bisa gitu kan. Kemudian membuat asesmen pelajaran. Nah ini bisa Bu. Nah kita coba ya Ibu. Ya Pak. Nah, oke kita coba. Ini Pak Wahyu. Iya Pak silakan Pak. Ini Coba Pak, kita lanjut. eh, boleh ya Pak ya? Ya ayo ayo ayo. Saya Ayo. ketika mau nyoba AI, AI Ya. ini, ketika pas bagikan dan ekspor ke Ya. dokumen, Ah, ah. itu kok jadi error gitu ya Pak ya? Yang mana yang Gamma tadi ya? Iya, bukan, Gemini. Terjadi error, Gemini. tidak ada dokumen baru yang dibuat. Oh ya mungkin itu Pak faktor X itu Pak. Faktor X Hmm, nanti dicoba lagi. Mungkin faktor sinyal atau apa. Tapi nanti dicoba lagi Pak. Nggak masalah Pak. oke. Ya Pak ya. Nah, kita sekarang masuk ke contoh kasus yang kedua Bapak Ibu. Ini ya. Nah, ini nih. Nah, ini yang peran ini ya, perannya ini ya. Anda adalah seorang guru matematika di SMP negeri di Indonesia. Nah, kita kita coba simulasikan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita copy, kita pergi ke Gemininya. Nggak apa-apa ya kita bolak-balik. Kita ke depan dulu. Nah, ini personanya atau perannya. Nah, bentar ya. Oh, itu ya, bentar. Oh, Kita ini harus gambar lembur atau apa masangin sih? itu di sini. Ini udah dibenerin. Bentar ya. Dek, Oh, dia Dek, jadi bentuk harus gambar. disemprot pakai apa? Nah, kita coba masukkan, kita nggak bisa dikopas ternyata. Anda adalah seorang guru matematika di, oke kita coba ya. Anda adalah seorang guru matematika di mana tadi ya? Di sebuah SMP negeri di Indonesia. Di sebuah SMP negeri Di Indonesia. Kelas di Indonesia dengan kurikulum merdeka. Jadi di Indonesia, maaf, Indonesia dengan kurikulum, kita coba ya Bu ya, Ya merdeka. Pak. Ini personanya nih atau perannya. Jadi kita kasih peran ke Gemininya tuh.
Gemini, kamu ini sekarang perannya sebagai seorang guru matematika, ya. Kita kasih titik, kemudian kita lihat apa struktur yang kedua, ini tugas atau bantuan, ya, bantuan. Nah, ini baru Bu, ini untuk RPP ya. Buatlah rencana pembelajaran untuk topik aljabar gitu ya. Nah, ini kita butuh bantuannya ini nih. Buatlah rencana pembelajaran dalam kurung Topik aljabar. RPP apa Bu? Topik aljabar tadi ya Pak. Ya dengan ya bentar kita Kalau lihat ya. enggak saya tadi aja lah Pak. Apa? Kalau enggak yang materi saya aja tadi aja lah Pak. Oke ya, Coba. kita coba lo ini ya sebentar ya Bu ya. Untuk topik aljabar, iya aku tahu Ibu maunya kemana itu. Pak Andi lebih canggih. Untuk topik aljabar di kelas 7 SMP, kan di kelas 7 SMP ini pembatasannya, kemudian ini audien apa Iya, audien sini. dengan alur Jangan dimakan bijinya. tujuan pembelajaran. Dengan alur tujuan pembelajaran. Nah, ini nih. Nah, ini udah ada personanya atau perannya, sudah ada tujuannya, kita mau butuh apa, kemudian sasaran atau audiensnya di kelas 7. Ya, Bapak Ibu ya. Tanpa harus dikasih Nah, ini titik apa Pak Andi ya? buat formatnya atau outputnya tadi ini Bapak Ibu ya, format atau output, buat formatnya dalam bentuk tabel yang jelas dan terorganisir itu ya. Buat formatnya titik, buat formatnya dalam bentuk tabel. Bentar ya, kita lihat apa hasilnya nih. Dalam bentuk tabel yang jelas dan terorganisir. Dalam bentuk tabel yang jelas dan terorganisir. Nah, ini kita bisa kasih spill juga, Bapak Ibu. Misalnya siswa saya adalah kita kasih itu dengan tipe apa gitu atau gaya belajarnya apa. Bisa Bapak Ibu tambahin gitu ya. Nah, kita klik enter. Ada yang guru matematika di sini, Bapak Ibu? Nah, ini Bapak Ibu. Kita perintahnya dalam ini tadi ya. Ada, Pak. Ada ya? Nah, nih. Iya. Bener ya, Bu ya? Sama nggak, Bu? Nah, ini Sementara RPP-nya dibaca, Pak. Oh ya, silakan Bu. Nah, ini bisa diekspor ke spreadsheet ya, bisa Bapak Ibu. Nah, ini dia kasih catatan juga Bapak Ibu sekalian. Nah, alur tujuan pembelajaran itu dirancang secara bertahap mulai dari sederhana, menyatakan nah ini di apa dikasihnya itu tuh ide tuh. Nah, nanti nah ini dia juga kasih tips tambahan Bapak Ibu. Nah, misalnya pengen lebih lengkap lagi, berarti di bagian ininya Bapak Ibu di bagian apa personanya atau perannya apa ya dikasih lebih komplit lagi, misalnya SMP berapa gitu kan. Nah, kemudian di sini butuh di apa tujuan atau butuh bantuannya, kita ingin apa butuh bantuan apa ya buatlah di sini, misalnya buatlah RPP pembelajaran, kita rubah ya, misalnya ini kita contoh aja PP pembelajaran. Kemarin apa tema kita? Berdiferensiasi. Untuk topik aljabar di kelas 7 SMP dengan kita kasih tambah lagi di sini. Siswa saya dengan kategori apa kemarin tuh? Tinggi, sedang, Tinggi, rendah sedang, ya. rendah. Oke, Iya. kategori tinggi, sedang, dan rendah. Oke, kita kasih siswa saya dengan kemampuan ya kita kasih kemampuan kategori tinggi, sedang, dan rendah. Ini tinggal kita perbarui saja, maka di sini akan berubah Bapak Ibu. Nah,
di sini nih. Ya udah langsung kasih tuh sekolah, mata pelajaran, kelas berapa, materi aljabar, ini sesuaikan nanti alokasi waktunya, silakan disusun ya. Nah, ini tingkat tujuan pembelajarannya. Kemudian di bawah tuh kegiatan pembelajarannya juga dikasih Bapak Ibu. Nah, ini nih. Nah, ini ya. Nah, ini nih. Diferensiasinya. Nah, udah ada tuh langsung. Nah, ini nanti tinggal dirapiin di Google Docs-nya ya. Nah, ini untuk anak yang kemampuan tinggi. Nah, ini udah dikasihnya semua, Bu. Di kompleks. Kemudian tugasnya lebih terstruktur dan jelas. Ya, kemudian yang rendah itu tadi. Ini tugas yang lebih sederhana ya dengan bantuan visual ya silakan nanti. Nah, kalau yang tinggi dia kompleks tuh semua di rendah di sedang ada di yang siswa dengan berkemampuan tinggi gitu. Nah, ini bisa Bapak Ibu tambahin lagi. Nah, ada media pembelajarannya, penilaian segala macam. Nah, dikasihnya tuh diferensiasi dan Buat gambar perlakuan tuh tidak hanya bahkan pada bisa Pak Andi. tugas. Gimana Pak? Pakai bagan atau diagram itu bisa nggak pakai ini Gemini? Yang untuk apanya Pak? Kita coba ya Pak ya. Kita coba ya. Ya, Pak. Kita coba Pak. Kita buat apa percakapan baru saja ya. Iya. Oke. Nah, yang ingin dijadikan diagram itu yang mana Pak? Yang tinggi, rendah, sedang itu misalkan. Oh, itu berarti Bu, ini kan konteksnya bikin itu Pak, bikin apa? Bikin modul ajar. Oh, dulu ya. Ah, ya modul nanti kalau yang diagram nanti kita coba simulasikan ya Pak ya. Saya Ya, argumentika, ini berarti kita coba ubah dulu bukan buat RPP ya. iya, iya. Bukan Materi RPP. ajar berarti. Buatlah kita coba asesmen awal ya Pak ya. Buatlah Ya. Oke. beberapa pertanyaan untuk asesmen awal. Beberapa pertanyaan. Ini kita untuk yang kita ganti dulu ya sebentar ya Bapak. Pertanyaan asesmen awal untuk mengetahui kesiapan ya gitu ya. Siap belajar murid. Bentar, kita titik dulu. Ini kita coba beberapa pertanyaan awal beserta. Nah, misal kita coba lo ya, beserta rubrik. Nah, itu. Kemarin kan ada yang nanya rubrik ya, penilaian untuk mengetahui kesiapan belajar murid. Berarti sekalian KKTP-nya bisa ya, Pak? Nah, Pak Andi, enggak apa-apa. Iya, enggak aku. Ah, Pak Andi kan kita canggih, bisa menebak. yang penting bukan, yang penting ibu tahu strukturnya dulu Bapak Ibu. Nanti coba Iya, di tes di rumah gitu. Kasihan yang lain loh. iya. Bu, ya, Jadi ya, intinya ini strukturnya ya, Pak? ya kita coba semua. Nah, yang penting gitu loh Bapak Ibu, eh, apa struktur yang itu tadi tiga terpenuhi nggak apa-apa, empat terpenuhi lebih bagus, lima apalagi gitu kan ya. Yang penting itu tadi itu kalimatnya atau formnya. Rubrik penilaian untuk mengetahui kesiapan belajar murid. Nah, kemudian apalagi Pak? Tadi outputnya Pak? Hasilnya, ayo, Ya, diagram atau hasilnya dalam bentuk, kita coba ya. Kalau enggak berarti dia nggak bisa tuh. Dalam bentuk diagram gitu ya. Berdiferensiasi untuk topik aljabar dengan tujuan. Oke, kita coba ya Pak ya. ya, Kalau nggak bisa nanti kita pisahkan Pak, sesuai konteksnya nanti. Nah ini udah ada tuh rubriknya, ini soalnya. 1, 2, 3, 4. Kasih 4 soal tuh. Rubriknya. Nah ini diagramnya seperti ini cuma Pak. oh iya, Nanti iya. Bapak bisa apa? Bisa buat di tempat lain ya. Nah paling nggak udah ada bayangan lah kan. Kemudian ini hasil asesmennya nanti Pak. Nah ini bisa Bapak Ibu jadikan patokan atau panduan
untuk membuat soal asesmen awal ketika Bapak Ibu ingin memulai sebuah topik pembelajaran. Tapi jangan lupa yang harus dicantumkan di formnya itu salah satunya adalah tujuan pembelajarannya apa gitu ya. Nanti jumlah soalnya pun ini kan otomatis. Jadi Bapak Ibu bisa tambahin tuh misalnya buatlah soal apa ya dengan 10 soal atau apalah seperti itu ya. Ini udah jadi nih. Oke Bapak Ibu, kita simulasi apa lagi nih? Itu pakai kurva nggak bisa nih berarti ya? Belum kayaknya Pak. Sementara Hmm. sebatas ini. Tapi kalau Hmm. kayaknya dari spreadsheet ini kan bisa kita jadikan diagram ya Pak ya. Iya. Hmm. Misalnya di spreadsheet di mana ya. Nah tapi ini dulu Pak harus dapat ininya dulu Pak. Ini kan Iya, apa? nama-namanya dulu ya. Belum, iya kan belum dikerjakan oleh siswa kan gitu kan. Setelah siswanya mengerjakan nanti baru bisa diinikan apa? Ininya kita ekspor ke spreadsheet. Saya lupa tuh yang untuk diagram itu bisa kita konvertkan dalam bentuk diagram gitu. Ya saya rasa sih ini udah cukup membantu apa ya, membantu memudahkan kita dalam menyusun apa ya Iya, administrasi kita ya Bapak sudah Ibu sekalian ya. sangat cepat dan Nah, bagus itu. Pak Andi. Jadi Ya, lebih berarti tinggal ini. Nah, kita memang harus apa ya? Harus sering-sering berlatih, buat form. membuat from itu tadi Bapak Ibu. Ya, from tadi kalimat perintahnya. Karena kan kadang kita apalagi yang teman-teman guru yang ini saya apa ya bentar ya. Ya stop dulu ya. Apalagi yang teman-teman guru yang memang apa ya? Kemampuan menulisnya agak kurang. Kan ada kan teman-teman kita yang kemampuan menulisnya agak kurang ya. Jadi dia pakai kalimat apa segala macamnya apa? Kurang-kurang pas gitu, kurang susunan kalimatnya aja. Jadi itu Bapak Ibu, silakan nanti Bapak Ibu coba Kalau buat dua-duanya gambar, Pak. from from yang dari apa? Kalau Gemini belum bisa buat gambar Ibu. Oh, Dia iya. cuma bisa ini nih, ini ya tadi kalau dia buat gambar seperti yang kayak di sebelah kita kasih apa platform yang lain, kemudian kita kasih apa? Kita kasih kayak di Canva ya misalnya ya, kita kasih narasi segala macam ya, dan di create apa akan muncul gambar dengan apa narasi yang kita inginkan. Nah, semoga nanti ke depannya Gemini ini dia kan akan terus melakukan penyempurnaan ya Bapak Ibu. Tapi untuk sementara ini dia hanya bisa batas itu. Untuk gambar pun dia yang umum-umum saja. Iya, Misalnya gini nih, untuk buatkan di saya, pelajaran bahasa itu kan ada notis itu, Pak. ya benar. Nah, Misalnya itu kayak yang umum aja loh Bu, biasanya J, gini. Tapi kalau yang J. untuk memang platform yang khusus ya, khusus menghasilkan teks ke gambar, itu dia belum bisa tuh. Nah ini Oh, lihat nih, ini jadi hasilnya ini. nggih. Saya tidak diprogram untuk itu, saya hanya menghasilkan teks. Eh, Tapi, Kalau yang pakai sebelah tadi Pak Andi bisa? Pakai gambar tadi bisa enggak? ini ya, Iya. kalau yang untuk gambar nanti silakan itu. Ini enggak Pak, dia ini cuma dalam 3 bentuk tuh dokumen, presentasi sama sama website tuh. Nah, Oh ini iya. kita coba cari lagi misalnya kalau dia pakai kata buatkan itu tidak bisa. Misalnya kita kasih di sini perintahnya gambar bentar apa ya? Es Gambar krim. gitu ya. Oh, tidak bisa. Tidak bisa dia Bapak Ibu ya. hmm, nggih. Tapi dia bisa ini nih, gini Bapak Ibu. Dia bisa membaca gambar. Misalnya kita coba dulu ya. Contoh Ya, soal bahasa Indonesia kelas 4 beserta. Ada guru bahasa Indonesia nggak di sini? bahasa Inggris saja, Pak. Ya, bahasa Inggris. Ibu bahasa Inggris ya? Eh, Kelas Akuntansi aja Pak, kelas kelas SMK. Bahasa Inggris saja Pak, bahasa ya, Inggris. bahasa Inggris. bahasa Inggris, Bahasa Pak. SMP. buatlah Bu contoh soal Erlina pilihan bersemangat. ganda ya coba ya. Pilihan ganda bahasa Inggris kelas 4 beserta kunci jawabannya. Kelas 7, Pak. Jangan kelas 4. Nah, 7 ntar atau ya, nanti 8 gitu.
nanti kita coba kita screenshot ya. Kita paksa Gemininya untuk menjelaskan ini. Bentar ya, mana ya soalnya ya. Bentar ya, mana ya. Yang soal bergambar ya. Oh, nggak ada. Kita coba pakai ini aja ya Bapak Ibu ya. Loh ini kok. Oh alah. Bahasa Inggris ya. Aduh, ini mana nih sinyal saya nih. Bentar Bapak Ibu ya. Soal Pilgan. Kita mau ini nih. Kita mau cek dulu. Apa eh, bisa nggak oleh Gemini bahasa Inggris kelas 4 tadi Bu ya? 7 aja Pak, 7. Ya, kita kunci jawaban. Ini kita cuma mau simulasi aja dulu. Mana ya? Nah, ini benar ya, Bu ya? Ya, Ya. Ini jawabannya apa nih, Bu? see you. Yang nomor 1 ya kita coba ya. CEO ya. Ini coba kita screenshot ya, Bu ya. Coba dulu ya. Coba kita screenshot. Sebentar ya. Nah, kita simpen dulu. Di mana duluan, P. Nah, kita kembali ke Gemini, Bapak Ibu. Kita coba ya. Kita coba upload gambar yang soal tadi. Ini ya. Ini. Nah, kita masukkan perintahnya Bapak Ibu. Ya. Coba ya. Nih. Ya kan soal. Berikut. Di dalam gambar ini kan tadi dalam bentuk apa? Foto dia screenshot ya. Bisa nggak dia? Nah, di yang sini tempat sini agak di posisi sekarang ini daerah ini agak itu tadi agak apa? Susah tuh. Lagi lancar-lancar banget. Oh gitu. Nah, kita mau cek aja tuh. Bisa nggak Gemini jawab soal ini? Kasih tuh jawabannya. Kemarin di tes di teman yang ada di workshop yang sama bisa. Dia Saya ini itu soal dari A, bisa baca gambar ini. Kayaknya Bapak Andinya terlempar deh ya, Pak. Masalah sinyal bapaknya nih mungkin. Iya, Nah, tadi sempat putus-putus ya suaranya kan? banyak membuka jendela-jendela di situ sih. Iya, betul. Mhm. Terperangkap sendiri kayak.
Andi kayak keluar ya. Mohon bantuan Pak Mukhlis, terlempar kayaknya Pak Andi tadi. Lempar Oh, saya. sudah, sudah. Aduh, agak. Selamat datang Pak Andi. Iya. Satu benar ini terlempar nih, terbentar. Batas mana ya tadi ya? Aduh, Yang Soal, Pak. tadi yang yang jawab pada gambar tadi. Membaca gambar. iya benar. Bentar ya, kita upload dulu nih. Sebentar, kita kasih gambar. Hanya Tadi bisa. jawabannya, nah itu tuh. Masukkan perintah untuk Gemini nih. Nah, kerjakan soal di dalam, coba ya, kita coba ya, di dalam gambar tersebut. Misalnya gitu tuh. Jawabannya yang dikasih Gemini A, Bu. Bener nggak, Bu? Halo, Ibu. Betul, Halo, Pak. Ibu. Betul, Pak. Ya. Nah, ini kan gambarnya tadi ya. Ya, Terus dianalisa nih oleh Gemini nih, ya kan? Kemudian dikasih pilihan jawaban, kemudian dikasih jawabannya, kemudian ada alasannya. Ini jawabannya bener nggak, Bu? betul, A, betul. Bu. Ya, Betul ya? ya. Oke. Nah, gitu Bapak Ibu. Misalnya nanti Bapak Ibu coba simulasi, coba pakai screenshot soal yang lain, misalnya soal matematika, kimia, segala macamnya. Misalnya Dah. dalam bentuk dialog, Pak. Dalam dialog, Hah? terus kemudian dibuatkan voice begitu, bisakah? Voice note gitu ya? Eh, Voice suara gitu? ya, Ih, berupa itu keluarnya berupa voice note. Apa itu itu bisa? bapak-bapak jangan aneh ya. Ini kalau kalau emak-emak kalau lagi ada maunya ya gini-gini nih. Jadi yang nggak ada ditanyain gitu. Kan bisa Belum katanya bisa mengeksplor, ibu, Pak. belum iya, belum bisa ke sana. Oh, Pepet gitu. floor. Iya. Ini kemarin Oh saya itu Pak juga Andi. Oh itu, iya, Pak, Ya, membuat apa namanya? Saya laporan kasih penelitian. perintah. J. gimana? Ya, saya kemarin tuh mencoba membuat notis itu, J. Saya berikan Ah, petunjuk, buatlah notis untuk misalnya menyuruh seseorang diam. Saya buatkan kalimat itu. Tapi ya ah, kurang sesuai dengan petunjuk gitu, Pak. Kurang mungkin promptnya yang kurang kurang atau gimana ya. iya benar. Yang pasti itu tadi kita kembalinya ke from-nya ya Bu ya. Kemudian yang kedua itu kita sering apa ya? Sering berlatih, berlatih membuat perintah segala macam. Nanti semakin sering kita membuat apa? Kata-kata perintah itu mungkin nanti akan ketemu sendiri tuh. Hmm. Nggih, Ada nggih. lagi Bapak Ibu yang mau disimulasikan? Oke, kita coba ya. Kita Ayo, coba. Pak. Oke, Akuntansi kelas SMK, Pak. oke. Kita kasih peran ke Gemini. Kita kasih yang baru ya, Ya, percakapan baru ya. Kita kasih dulu perannya atau pesonanya ke Gemini. Saya ya. adalah, ya, Saya saya, adalah... Anda, maaf, maaf, maaf. Oh, boleh, boleh. Anda adalah guru Guru akuntansi ya, Bu ya. akuntansi SMK. SMK kelas, Kelas 12. oke, kelas Akuntansi, kelas 12. 12. Oke, ini udah nih, pesonanya udah. Ya. Kemudian Ibu butuh bantuan apa tuh? Hmm, buatkan modul. Modul Buat- ajar akuntansi, modul ajar akuntansi keuangan. Ini belum ini Bu, belum komplit ini Bu. Oh, gimana? Buatkan modul ajar akuntansi keuangan. Terus, Pak, tambahin Pak yang terstruktur tadi ya Pak. Oke, buatkan modul ajar keuangan. Berapa kali Akuntansi, pertemuan tuh? Karena kan sebentar, kita pakai akuntansi FGD. keuangan kelas 12 ya. Terus, eh boleh 4 kali misalnya. Eh, Atau berapa? untuk, Silakan, enggak apa-apa. oke misalnya ya, untuk 4 kali pertemuan Pertemuan, ya, terus. eh, dengan misalnya pendekatan
Nggak usah ya, karena kelas 12 kan Enggak, belum ya. enggak. Ya, kalau Dengan kelas materi 2, itu aja. Dengan gitu. materi, Materi, dengan materi aktiva tetap. aktif, Misalnya, aktiva tetap. aktiva tetap. Oke, oke. Iya. Kemudian kita kasih misalnya siswa saya, Heeh. eh, siswa saya, bentar ya, untuk memenuhi kebutuhan Tuhan gaya belajar misalnya ya. Nanti bisa Iya. ini kita ambil untuk kelas fase E dan F. Iya, Gaya bisa. kebutuhan gaya belajar, misal nih ya, misal visual, auditori, dan kinestetik. Oke, kita coba ya. Beserta LKPD gitu, Pak. Nanti kita buat LKP Kita coba. 54 materi pokok aktiva tetap. Nah, ini dikasihnya Bu untuk gaya belajar Presentasi. visual itu. Heeh. Nah, itu tuh. Ya itu. Kalau itu diperinci lagi, misalnya yang Bisa, bisa. PowerPoint, Nanti mengenakkan. Ibu coba simulasi ya. Simulasi di ini nih ya, di sini ya, Bu ya. Mm-mm. Nah, ini nih. Jadi yang Bapak Ibu yang masih kesusahan kemarin, Pak gimana yang RPP modul ajarnya nanti silakan coba buatnya di sini gitu ya, Ibu ya. Nah, misalnya pengen pengen pakai pendekatan apa, model pembelajarannya silakan dimasukkan di sini. Dibutuh bantuan tadi kan, buat ke modul ajar akuntansi dan tetap untuk memenuhi dengan apa metode model pembelajaran misalnya PBL kah atau inquiry kah atau apalah gitu ya kan ya. Dikasih itu dimasukkan ke kategori butuh bantuan. Nah, yang terakhir itu kasih pembatasannya apa gitu kan. Di sini pembatasannya apa. Atau nanti bisa ditambahkan lagi di sini Bapak Tambahkan di Ibu. situ misalnya tambahan PowerPoint gitu ya. Misalkan Misal tambahkan dalam bentuk apa PowerPoint atau apa gitu. nggak bisa itu Bu. Oh, Dia enggak bisa. masih ya karena kan ini RPP Bu. Nggih, nggih. Oh, Jadi itu. kalau untuk bermain dia masuk ke kategori media Ibu buat lagi. Yang ini kan untuk RPP. Iya, iya. Ada kinestetik beserta misalnya kan beserta eh, rubrik penilaian Penilaian. Mantap ini. pada modul ajar tersebut misalnya modul ajar tersebut. Nah, titik enter. Nah, kita lihat tuh ada nggak rubrik untuk ini ya apa penilaian yang dia apa inputkan di dalam modul ajar kita. Nah, nah ini udah ada langsung Bu. Iya. Terus dipindahkan ke Word gitu ya. Atau gimana? Iya, langsung ini Oh, ini ya. bagikan. Itu dia Nggih. disclaimer dulu Modul nih, aja tuh. modul ajar ini merupakan contoh dan dapat disesuaikan. Jadi nanti Ibu sesuaikan di sekolah Hmm, masing-masing. iya. Oke, nah ini nanti gimana caranya? Ibu tinggal klik ini nih Bu, bagikan dan Bagikan. ekspor. Oh iya. Klik, kemudian ekspor ke dokumen. Oh iya. Nah, ekspor ke dokumen. Kemudian ini kalau ini sudah muncul, buka dokumennya, tinggal kita kerjakan tuh. Nah, kita rapiin maksudnya maaf. Nah, ini kita rapiin Bu. Nah, ini kan, Iya. nah ini judulnya panjang kan? Iya. Nah, ini kita hapus dulu untuk judulnya. Misalnya RPP pertemuan keberapa ini misalnya kan. Nah, RPP keberapa gitu kan. Nah, di sini kita hapus dulu. Ya kita edit-edit dulu lah ya. Nah, di sini kan harus kasih itu tuh keterangan ya. Sekolah segala macam itu bisa Ibu Iya. tambahkan sendiri ya. Nah, itu. Nah, tinggal dirapikan saja, Bu. Nah, itu ada Iya. tuh kriteria segala macam. Nah, nah ini kita hapus nih misalnya. Nah, ini kita hapus. Nah, kita hapus semua yang nggak perlu kita hapus semua tuh. Nah, gitu ya. Nah, misalnya Pak ini kok kurang kurang banyak ya Pak ya. Itu tadi Ibu harus lebih detail lagi. Misalnya berapa kali pertemuan dengan durasi misalnya 3 kali 45 menit untuk materi A, B, C, D. Itu dituliskan semua Bapak Ibu sekalian. Itu ya. Ya, makasih Pak. Iya. Dulu Pak, saya pernah mencoba tapi baru sederhana. Maksudnya hanya Ya. tanya
enggak detail seperti ini, tapi pokoknya Iya, pernah memakai. iya benar. Nah, Pak Andi, makanya kita maksimal berapa halaman Pak Andi itu? apanya Pak? Misalkan ketika kita perintah ke Gemini AI Gemininya, itu, misalkan kita mau ya. buat 40 halaman, misalkan apakah sekaligus bisa atau batasnya 7 halaman atau berapa halaman gitu Pak Andi? Misalkan eh buatkan laporan penelitian berjudul ini 80 halaman. Semua lengkap Iya, begitu. kita coba aja nanti Pak, kita coba Pak. Ini yang pakai berpuluh-puluh halaman ini pasti ada maunya nih. Ya, Pasti ada maunya. Pak Andi Ini nanya tadi, ya silakan Bu. untuk setelah diedit itu kan Ah, eh, biasanya hasilnya kan berubah lagi. Nah, apakah mulai dari awal kembali atau bagaimana untuk enggak perlu. Enggak, kita tetap terusin aja tuh obrolannya karena dia sudah di atas tuh kita sudah kasih dia peran atau pesonanya sebagai apa. Tetap oh, diteruskan. Nggak apa-apa. oh Tapi kalau Ibu pengen buat baru lagi, percakapan baru ya silakan, nggak ada larangan. iya iya iya. Misalnya ketika kita belum menuliskan untuk membuat penilaiannya, kemudian kita tambahkan dengan penilaian berarti itu dilanjutkan ya Pak ya. Dari yang Iya, pertama tadi kan belum muncul, iya dia kemudian satu kesatuan nantinya Bu. kita edit, kemudian muncul lagi berikutnya. Ya, misalnya yang di atas itu Ibu salah kasih, bukan salah sih, kurang Belum, tepat ya, belum. kurang tepat Ye. membuat prompt gitu ya. Tinggal Ya, diedit. Misalnya udah sesuai keinginan Ibu nih. Udah ya. pas, dia udah kasih apa hasilnya. Nah, kemudian di kolom yang bagian bawah, Ibu tinggal lanjutkan lagi tuh percakapan dengan dia Oh, gitu. oke, oke. Ya, ya. Nah, ini ada Bu Surti. Pak Andi, apakah Gemini AI bisa digunakan untuk berdialog, ngobrol? Bisa. Ngobrol aja, Bu. Misalnya lagi jenuh di sekolah kan, nunggu jam masuk ya, chattingan sama Gemini bisa kok. Saya juga sering tuh kalau lagi gabut ya. Sandi, mau tanya, Ya, saya Bu Surti. Karena ya Bu. dia maksudnya chatting, dia berarti bentuknya bentuk teks gitu Pak Andi, bukan Ya, chatbox full ya. voice saja. Nggak bisa voice ya Eh, Pak? Kalau Ibu bisa, kalau kita bisa pakai voice ya, Hmm? kasih perintahnya di handphone ya. Ya. Kemudian dia balas juga dalam bentuk apa? Bukan balas sih, dia tetap kasih narasi atau teks. Tapi kalau Ibu malas baca, di handphone pun ada fitur apanya? Fitur audionya Bu. Tinggal Ibu klik aja tuh nanti dia akan membacakan informasi yang dia berikan. Praktekkan aja, Pak. Eh, Yang ini menggunakan code-nya itu. Ya saya lupa pula menghidupkan aktivasi apa untuk mirroringnya itu. Jadi gini, misalnya gini ya. Ini pokoknya sama Ibu. Sama yang di handphone dengan yang di apa? Yang di handphone dengan yang di ini nih. Di desktop ya. Oh, desktop. Nah, ini Permisi, misalnya nih ya. Ini kan ini ada ini logo ini, Bu. Ya. Coba Ibu buka pakai handphone, ada nggak? permisi Pak Andi. Ya. Kemarin itu kan di aplikasi APK itu yang di handphone pernah ada Gemini, pernah Iya benar, saya Pak. install, terus sekarang sudah nggak bisa Iya. dibuka lagi. Ya benar, tadi saya sudah jelasin. Saya juga sudah nanya pertama sama Mbak Natalia itu spesialis adoption Google for Edu ya, kebetulan kami akrab. Kemudian juga tanya sama Coach Steven dari Revo, ya mereka juga nggak bisa kasih jawaban karena Hmm. kan itu dari Google-nya. Saya juga sudah saya hapus Pak, apa APK-nya Oh. nggak bisa diakses ya, yang di Play Store ya. Iya, iya. Nah, Hmm. kita tunggu aja nanti Pak sama-sama Pak. Tapi sekarang Ya. walaupun nggak ada APK-nya, kita tetap bisa akses Gemini seperti biasa di browser Chrome. Nah yang untuk Ibu Surti tadi ini Bu, kita klik tombol ini aja Bu. Nanti dia akan membacakan. Ini Iya Pak. sinyal sini agak susah. Nanti ya Ibu klik itu ya di apa di. Tentu, saya bantu buatkan modul ajar akuntansi keuangan untuk 4 kali pertemuan dengan materi aktiva tetap, disesuaikan dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik, serta dilengkapi rubrik penilaian. Modul ajar akuntansi keuangan. Nah gitu Bu. Kalau Ibu ini kan malas di handphonenya malas membaca, malas ngetik, Ibu kasih perintah melalui voice note.
Jadi si Gemini akan membalas dengan tetap ini apa, balasannya dengan apa, tetap narasi teks. Tapi kalau ibu malas baca teksnya, ibu aktifkan klik itu aja tuh, ini nih logo ini di handphonenya. Maka dia akan membacakan jawaban itu. Itu ya Bu Surti ya. Ya, terima kasih ya Pak Andi. Iya. Itu Pak, untuk Gemini apakah ada batasan berapa ratus atau ribu kata untuk membuat prompt? Kalau ya benar-benar. Kalau di Gemini pakai belajar ID, insya Allah tidak berbayar Bu. Jadi Ibu bisa sepuasnya menggunakannya sampai nanti ketemu yang benar-benar serak di hati Ibu. Kalau di sebelah kan, misalnya kita udah menggunakan berapa kali, dia minta ada pembatasan ya, ada Ya, pembatasan. Nah, benar. jadi gamma itu kan hanya berapa kali, terus Ya, sudah nggak bisa. ya. Ya Gitu. kan sekarang kan apa-apa kalau mau lebih ya harus bayar gitu kan. Yang pro kan biasanya suruh merubah ke yang pro gitu Iya Pak. benar benar Bu. Kita maunya yang gratisan aja. Iya. Nah nanti Ini untuk yang Bapak Ibu pengen mendalami lagi, yang khususnya yang Gemini ya, itu kan saya tadi punya apa? Bapak Ibu bisa itu loh, bisa belajar di sini sih sebenarnya. Di sini Bapak Ibu. Tapi ya itu tadi buat apa? Buat akun dulu. Kalau kami memang wajib ya Bu ya. Nah di sini nih. Nah ini nanti kursus apa yang ingin kita selesaikan di sini Bapak Ibu? Ini saya sudah menyelesaikan kursus Gemini ini. Nah, di sini ya lebih apa ya, lebih detail lah, lebih detail seperti itu. Nah, dijelaskannya semua nih. Anda pertama ini udah dijelaskannya benar-benar nih. From-nya kan ini fungsinya apa, kemudian yang tujuannya apa, udah dijelaskan benar-benar di sini. Di sini lebih komplit. Jadi Bapak Ibu nanti silakan buat akun di Skillshop Google, belajar di situ tuh semua tentang perangkat Google tool-toolnya. Nah di sini berdasarkan tema permintaan semua lengkap Bapak Ibu sekalian. Nah ini cara menulis form PDF ini nanti saya kirimkan ya, aman lah Bapak Ibu pokoknya. Tapi ini in English nih ya, ini Bapak Ibu. Udah disiapkan semua untuk di kursus Google. Di sini Bapak Ibu ya. Sini silakan nanti di apa? Dicatat alamatnya di student gitu. Nah, gitu. Bisa di-share dikirim di, tadi itu ya di-share skillshot. Pak Ya, siap, siap, siap. Nanti buat linknya. akun dulu Google-nya, kemudian Bapak Ibu daftar tuh semuanya bisa Bapak Ibu pelajari di situ, belajar mandiri tapi ya. Bentar ya. Mana nih? Bentar, sabar. Nah, ini nih ya. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian. Tapi ingat ya, dalam penggunaan AI ini ya tetap harus bijak ya. Jadi kita nggak boleh pelan mentah-mentah. Kita juga harus tetap sebagai tenaga pendidik kan kita kayak misalnya capaian pembelajaran itu kan udah dikeluarkan oleh Kemdikbudristek. Nah untuk capaian pembelajarannya kita ambil dari sana. Kemudian kita turunkan dari tujuan pembelajarannya kita ambil dari sana. Jadi bukan biar siapa si si Gemini ini tidak berhalusinasi dalam memberikan jawaban atau informasi yang kita inginkan. Seperti itu Bapak Ibu. Itu saja Bapak Ibu sekalian pemaparan dari saya. Apa ini Pak? Linknya diklik. Nah, ya tugas ya terkait tugas ya Bapak Ibu ya. Tugasnya bebas Bapak Ibu sekalian. Tugasnya bebas. Bapak Ibu mau bikin modul ajar boleh. Kemudian Bapak Ibu mau minta ide-ide pembelajaran boleh. Kemudian apapun itu boleh ya. Nah, nanti ini saya share screen dulu ya. Nanti Bapak Ibu sekalian setelah dikumpulkan, maaf, sudah dibuat ya maksud saya apa tugasnya sudah dibuat. Kemudian jangan lupa itu dalam bentuk format PDF Bapak Ibu dikonversi dalam format PDF ya karena di bukti karya itu dia apa masih belum bisa menerima format yang lain ya kecuali YouTube dan apa dan PDF. Nah, ini udah Bapak. Ini bagi yang teman-teman Bapak Ibu yang di bawah Kemdikbudristek ya. Kalau yang di luar itu nggak jadi masalah, tinggal bikin apa menggunakan Gemini nanti kumpulkan saja tuh dalam bentuk PDF di kantong tugas gitu ya. Nah, sini Bapak Ibu pilih ke bukti karya. Nah, sini
Otomatis ini udah nggak asing lagi nih Bu untuk Bapak Ibu. Ke bukti karya. Nah, nanti bebas Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu pengen apa? Apakah bahan ajar boleh, yang kepala sekolah, best practice kepala sekolahnya apa ya? Menggunakan Gemini tapi Bapak Ibu merancangnya ya gitu ya. Nah, praktik pembelajaran boleh, silakan, nggak masalah gitu kan. Apalagi ya. Nah, pokoknya yang ada di sini Bapak Ibu praktek baik boleh, misal RPP boleh, karya lainnya boleh, bebas Bapak Ibu ya, bebas. Nah, ini setelah diupload nanti apa? Dia otomatis akan muncul link ya. Nanti Bapak Ibu copy saja tuh linknya. Itulah yang akan dikumpulkan di kantong tugas, itu ya. Nah, untuk tugasnya sendiri pun bebas ya Bapak Ibu, bebas, bebas. Boleh bahan ajar, tinggal Bapak Ibu pilih kriteria yang ada di sini, bebas ya. Bagi yang kepala sekolah ya bikin aja nih di sini ya. Silakan Bapak Ibu pilih yang menurut Bapak Ibu yang paling gampang, paling nyaman dikerjakan. Itu ya Bapak Ibu sekalian tugasnya. Halo Mama Zi, kita ditinggal sendirian tuh di sini. Bapak, Bapak, Ya, itu ya Pak Wahyu. terkait tugas kan, saya kan guru madrasah. Ya, KMM kan belum ada di saya belum ada, belum belum iya benar. itu. Teman-teman yang dibawa Kemenak itu belum ada. Jadi kita tenang aja Pak Wahyu, kita nggak merepotkan teman-teman. Pak Wahyu yang atau teman-teman yang lain yang di luar Kemdikbudristek ya, entah itu dosen kah, entah itu asesor kah, entah itu teman-teman guru di apa di Kemenak, silakan Bapak Ibu bikin karya apapun bebas dari Gemini, Pak. Misalnya Ya. Pak Wahyu ingin apa bikin modul ajar ya silakan gitu ya. Nggak perlu Dalam bentuk bukan ke Word gitu. PMM ya. Eh, da- Apa Pak? dikirim dalam bentuk apapun gitu. PDF. Ya, Oh, PDF. PDF. Ya, PDF aja. Nah, Oke, nanti siap-siap. Pak Muklis akan membuat kantong tugas. Nah, bagi Oke. teman-teman yang apa, yang di bawah Kemdikbudristek itu nanti ngumpulin bukti karyanya itu dalam bentuk link. Karena eh, setelah kita upload bukti karya kita di PMM, si PMM sistemnya akan membuatkan link otomatis agar karya kita ini bisa dibagikan ke orang lain. Nah, link itulah nanti yang Bapak Ibu kumpulkan di kantong tugas. Kami tinggal klik tuh nanti. Oh iya benar gitu. Kita nggak benar linknya ya maksudnya ya. Kalau masalah benar salahnya kita nggak nilai ke situ Bapak Ibu ya. Kita nggak nilai ke situ. Yang penting Bapak Ibu sudah mengupload ke PMM bagi bukti karya di PMM bagi teman-teman guru yang di bawah Kemdikbudristek. Kalau modul ajar beserta LK juga Pak bebas silakan Ibu. Ya lebih bagus lagi lah. Ya, modul aja beserta LK. Syukur-syukur nanti siapa tahu di apa ya, dipakai oleh teman-teman yang lain kan hasil karya Bapak Ibu. Itu sih gunanya lebih ke situ maksud saya. Jadi Keren. jadi dalam bentuk linknya aja gitu ya Pak Suban, Pak Andi. Ya, untuk kawan-kawan yang ini ya Pak ya, yang di Ah, Kemdikbudristek ya, karena kan mereka punya akun Belajar ID. iya, iya. Kalau untuk kawan-kawan di luar Kemdikbudristek, kumpulkan aja filenya, tapi dalam bentuk PDF tuh. Oke, siap, 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 paham, paham, paham. Terima kasih Oke Pak. Pak. Bikin yang sekeren mungkin ya Pak. Siap Pak. Ada rekamannya nah nanti Pak di share. Oh ya itu pasti Besok, Bu. setiap kegiatan ini Pangkalan Guru Anti Gaptek Nusantara pasti ada rekamannya Bapak Ibu tenang. Sampai ke administrasinya lengkap. Jadi Bapak Ibu kalau nanti di absen kok nama saya nggak ada di aman, jangan khawatir. Nggak, itu pasti diselesaikan semua. Jadi Bapak Ibu duduk manis saja tuh nanti kerjakan tugas biar dapat sertifikat. Oke, siap. Bapak Ibu sekalian, untuk yang gini apa dia? Untuk yang Kemenak, nanti tugasnya dalam bentuk PDF, masukkan di Google Drive-nya, nanti linknya yang dimasukkan. Link, oh ya gitu, oke ya. Siap. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Sebentar ya, tadi Pak Andi. Assalamualaikum. Kalau Waalaikumsalam. pengawas nggak Ya. modul ajar, bagaimana? ya terserah Bun, apapun karyanya dalam bentuk apapun. Apapun bebas, Bu. boleh. Iya. Ya, ya, Apa. ya, Nah, terima kasih.
Iya, Baik. Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi pemateri hebat kita telah menjelaskan panjang lebar tentang apa ya, tentang Gemini. Teman-teman yang menanyakan kan tugas nanti gampang Bapak Ibu, nanti kita share setelah hari keempat ya, nanti dibagikan. Ya. Baik, teman-teman masih ada yang bertanya? Ini kita masih punya waktu 17 menit atau ada mungkin yang masih ingin diperjelas atau sudah jelas ya Pak Bapak? Oh iya, Pak, Pak tadi saya ada Wahyu, nanya, Pak. ini ada, saya lupa kasih tahu ke Pak Wahyu tuh, atau teman-teman yang di madrasah atau yang guru apa ya, yang ngajar bahasa Arab ya, saya lupa kasih tahu tadi tuh. Ya. Nah, sebentar ya, ini bisa jadi alternatif juga loh Pak. Bentar ya Pak Wahyu ya. Kita bikin tab baru. Nah di sini nih. Misalnya buatlah ya mana ya, sebentar ya. Kita pakai yang umum saja Pak ya, from-nya ya, bukan yang resmi ya. Bahasa Arab kelas 12. 12. Oke, 12 ya. 12. Ini Pak, di sini nanti ada ini nih Pak. Ini Pak. Iya, iya. Nah, kita enter dulu ya coba ya. Nah, ini kan nah ini ya. Nah, ini kita coba ya Pak ya. Kita coba terjemahkan itu nanti dia minta pilih bahasa apa tuh. Misalnya bahasa Arab. Ini udah Arab ya. Oh, relevan. Materi tentang apa Pak? Coba Pak. Nah, bentar ya. Kita Ini bukan bahasa Arab. bentar ya, kita coba lo ya, ini kita kopas ya. Kita kopas. Nah, ini aja nih. Dua ini aja ya. Nah, kita kopas. Kita pastikan, kita jadikan bahasa Arab ya. Ini bahasa Arab. Coba ya. Nah, ini Pak. Ini untuk teman-teman yang ini ya, yang mata pelajaran bahasa Arab atau dan lain ini ya. Nah, ini Pak. Udah lengkap aplikasinya Pak. Ya itu saja ya. Itu tadi lupa Oke. saya apa? Saya kasih tahu. Ini ada fitur yang baru ini. Baik, baik Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya? Atau ada yang tidak jelas? Saya Kita Pak masih ya silakan udah. Ya, yang ketika kita klik tadi di Gemini, itu kan ada tanda plus itu Pak ya. Nah, itu tadi kok karena abu-abu nggak bisa diklik itu kenapa Pak? Pak Andi kemana ya? Ada. Yang mana Bu? Eh, yang tadi coba Pak di jenengan Bentar di ya, saya share dulu ya. Oke, ya. siap. Ini saya tutup dulu ya nih biar nggak berat kerjanya. Ini Pak tanda plus percakapan baru. Yang mana Bu? Ini ya? Ya, percakapan baru itu. Tadi saya Ya. coba itu kok warnanya abu-abu nggak bisa diklik itu karena apa? Oh, Jaringan mungkin Bu ya. Nanti dicoba lagi ya Bu. Ini abu-abu nih. Saya klik mau nih. Nah, Ini saya tadi nyoba nggak bisa ya Pak. marahin Bu Gemininya Bu. Nah ini Nanti kemana ke? nanti nunggu agak santai coba lagi Lewat karena kan nanti memang Gemininya. faktor jaringan juga ya Bu ya. Oh gitu. Iya. Berarti bukan karena apa gitu? Enggak. Bisa diajak berantem. Saya klik-klik kok nggak bisa ya Pak. Ibu udah pernah nyoba nggak Bu? Sudah. Oh, ada satu atau baru satu ya Bu ya? Sudah beberapa sih Pak. Oh,
Kalau tadi Wahyu mah bisa, udah nyoba 5, terus pas klik Ah. percakapan baru hilang gitu percakapan barunya. Iya, itu hanya warna abu-abu saja, nggak bisa diklik gitu. Iya. Nah, Bapak Ibu ini apa? Tadi kan sudah saya simulasikan. Nah, yang memang pertanyaan atau percakapan penting, Bapak Ibu bisa pinet tuh, Oh, bisa saya pinet ya. yang sudah itu di delete atau gimana gitu Ya, Pak? yang nggak perlu di delete aja. Yang penting kita pinet. Siapa tahu nanti kita bisa mau akses lagi. Kayak Iya. apa disematkan gitu loh. Ada tombol jarum itu ya. Titik 3 ada tombol jarum, pilih tuh. Nah itu dipinet. Jadi biar dia nggak hilang. Nah percakapan lain yang udah nggak penting karena mungkin udah banyak ya itu dihapus-hapus saja tuh Bu. Tapi yang Iya. penting jangan gitu. Belum muncul ya Pak? Belum ya? Sudah di-refresh Bu? Oh, refresh belum. Coba. Nah, coba nanti besok lagi ya, dicoba ya. Ya, oke Pak. Nah, Oh iya, sudah nih di refresh. kan Sudah betul kan? muncul. Nggih. Terima kasih Pak. Nggih. Iya, Ibu. Baik, Gemininya sama-sama. takut Pak Andi, Gemininya takut. Aku tidak kerja banyak ini. Baik, kita ke Bunda Analisa. Terima kasih Pak Muklis. Mohon izin Ya. Pak Andi, saya nggak Iya, bisa silakan Bu. on cam karena ini jaringannya GSM Pak. Geser Iya, dikit. iya. Iya. Ya. Geser dikit menghilang ya. Ya. Hilang ya. Ya Bu, silakan Bu. Waktu di bagian menu untuk Gemini itu ada yang bisa ditranslate ke bahasa, kok di saya nggak muncul, apa perlu diupdate ya Pak? Karena dia minta update tapi nggak saya update, belum berani saya update nih Pak. Takutnya berubah gitu. Ibu bukanya di laptop atau di handphone? Di laptop. Aman Bu, nggak masalah. Gemini dia menjamin privasi data kita Bu, aman, nggak masalah. Diupdate aja Bu. Kita lihat update-update, ya karena dia akan memberitahu update-updatean itu. Nggak apa-apa kok Bu, tenang aja, nggak apa-apa. Dia menjaga privasi kita. Itu hanya ada mikrofon sama ini aja Pak. Oh gitu ya. Nanti Ya. coba dicek ini lagi Bu, apa versi Google Chrome-nya. Itu kan Google Chrome itu kan kadang memang butuh diupdate juga ya. Nanti cek di Google Chrome-nya diupdate. Ya Bu ya. Nah, saya buka dia minta update, cuma saya takut Gemininya ngakalin saya ngupdate gitu. Aman, pokoknya kalau yang di Gemini aman Bu, Insya Allah aman. Untuk Google juga aman asal apa misalnya kata-kata sandi segala macam tuh jangan biasakan simpan otomatis ya Bapak Ibu ya. Heeh. Apalagi kan password tuh makanya bikin yang memang benar-benar kita ingat. Kemudian ini kan kebiasaan nih, kadang kita mau cepet masuk otomatis kan otomatis. Kalau masuk otomatis itu kan password kita tuh udah tersimpan tuh. Jadi saya nggak pernah membiasakan itu. Biar kita memang kalau login ya login, kalau logout ya benar-benar logout. Ketika masuk ya insert password lagi nggak masalah. Gitu ya. Baik Pak Andi, terima kasih. Sama-sama Bu. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita tinggal 5 menit, kita masih ada 2 hari ke depan, Bapak Ibu sahabat. Wah, masih ada pertanyaannya. Pak Hadi, silakan Pak Hadi. Oke, terima kasih. Ini saya baru kali ini nyoba buka Gemini, belum pernah sebelumnya. Iya Pak. Terus ketika saya klik di itu yang kan pakai akun belajar, yang itu kok munculnya enggak seperti yang di share Pak Andi tadi. Jadi mulai bercakapan dengan Gemini, kemudian saya coba muncul privasi itu. Iya, klik oke kan saja Pak, nggak apa-apa. Karena yang akun yang saya pakai tadi itu dia kan baru diaktifasi belajar ID-nya, mungkin bermasalah akunnya. Tapi memang pertama gitu Pak, mulai chat dengan Gemini, nanti di bagian bawah itu ada privasi. Pokoknya oke kan saja, aman kok, tenang. Nah setelah itu diokekan, baru kita bisa mulai menggunakan Gemini tersebut. Akun belajar ID kita aman kok Pak, tenang. Munculnya ini apa? Setelah saya klik privasi itu ya, lain kali selengkapnya
Klik selengkapnya, klik selengkapnya. Oh iya iya. Bisa, Pak? Saya klik tetap saja. Oh, nanti Tetap coba ada. di apa? Habis acara kita ini kan udah jam 9, kasihan teman-teman yang di timur. Besok Oh iya. Bapak kirim screenshotnya ya Pak ya, atau video rekamannya ya. Atau gini Pak Bapak, besok Pak Hadi yang pertama share screen untuk Ya, share Bapak. screen ya. Besok kita Ya, simulasi ini ya Pak Muklis ya. ya. Oh iya. Teman-teman yang bukan saya Kalau yang waktu simulasi ya, teman-teman ya, gantian ya. nanti Pak Hadi besok yang simulasi, nanti dipandu Pak besok. Iya, Oh siap iya. Pak ya. Oke, terima kasih. Baik, baik Bapak Ibu, karena teman-teman di waktu Indonesia Timur sudah pukul 23.00, malam ini kita sudahi dulu. Jadi Bapak Ibu yang bertanya absen, tidak ada absen malam ini ya Bapak Ibu ya. Baik, silakan closing statement-nya Pak Andi. Apa yang siapa yang mau jadi kelinci percobaannya? Dan saya Silakan closing statement. Ayo silakan siapa besok. Baik, baik Bapak Ibu Ya. sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin, dengan berkat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, malam ini kita semua dalam keadaan sehat hingga kita berkumpul di dunia maya dalam rangka kegiatan yang mulia untuk kemaslahatan anak didik kita semua, untuk kita semua, untuk kompetensi kita semua. Baik, dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, malam ini kita akhiri. Demikian Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu beristirahat dulu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Terima Bapak Ibu. kasih. Baik. Pak Kris. Silakan istirahat Bapak Ibu. Terima kasih. Izin ya Bapak Ibu. Ya, silakan istirahat Bapak.